Hehehe, balik lagi nih guys di saham upside ya. Gimana guys trading kalian di 24 November ini hari Senin? Ya, semoga lancar jaya, cuan kotos-kotos dan RDN-nya makin gendut. Amin ya. Oke guys, di Senin ini banyak yang nggak terduga ya. Ya, terutama ada yang mau right issue, ada yang nungguin rebalancing. Tapi semoga pada akhirnya apapun itu kita bisa mendapatkan cuannya ya. Jangan malah cut loss gitu ya. Oke, saya yakin ya kalian juga udah nggak sabar mau menantikan ya apa yang menjadi pilihan saham dari saham Upside untuk tanggal 25 November besok. Oke ya. Jadi di video ini khusus video analisa saham pilihan nih dari saham Upside dan semoga ya kalian bisa mendapatkan point of view yang berbeda ataupun insight yang berbeda guys untuk mempertimbangkan kalian mau entry atau enggak. Tapi nih disclaimer on ya, saham upside tidak ngajak kalian tuh untuk jual ataupun beli ya. Ingat itu guys. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke saham yang pertama, kita lihat dulu deh IHSG seperti apa. Nah, kemarin ya di hari Jumat yang lalu saya sudah pernah membahas bahwa IHSG sebelumnya pernah rejection 3 kali atau retest ya area resisten yang ada di sini yang sekarang menjadi support itu ngetes 3 kali guys ya. Dia ngetes 3 kali ini satu ya. Ini saya kasih nomor ya. Ini satu nih, satu. Terus bawah apa sampingnya lagi nih, dua. Terus yang terakhir nih tiga. Sampai 3 kali loh dia ngetes ya. Sampai 3 kali dia ngetes IHSG saking pengen nembus level 9.000-nya ya. Kita berharap bisa sampai ya 9.000 ya. Dan hari ini, wow, amazing ya. Hari ini ditutup naik 1,85%. Yang mana 1,85% ini itu hasil yang paling besar ya, kenaikan yang paling besar dibandingkan hari-hari sebelumnya selama bulan November loh. Ya, di tanggal 3 November aja yang mana ini hari pertama pembukaan market ya, ini dibuka atau ditutup dengan 1,36% kenaikannya ya. Kalau sekarang per hari ini 1,85% ya. Optimis dong tentunya dengan hasil ini. Ya, jangan sampai nggak optimis lagi ya. Karena saat ini ini yang bikin happy. Kenapa? Karena dia sudah berhasil lewatin fase ininya nih, sideways-nya ya. Dia mantul-mantul doang di area ini pada akhirnya apa breakout ya, breakout ke atas dan ini pertanda gitu ya bahwa IHSG semakin dilirik oleh investor gitu. Memang ya kalau dilihat hari ini ya, saya ngecek tadi tuh inflow atau outflow dari asing itu minus 300 M atau 200 miliaran ya. Outflow-nya ya, outflow dana keluar gitu. Dana asing yang keluar. Jadi nampaknya yang net buy-nya itu kebanyakan dari lokal guys ya. Jadi kenaikan hari ini didominasi oleh lokal ya, oleh bandar lokal, oleh market maker lokal ya. Jadi lokal juga sebenarnya nggak kalah, duitnya banyak juga ya lokal sebenarnya gitu. Makanya ini patut kita rayakan guys ya. Tapi jangan sampai ya perayaan ini ada yang cut loss juga gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Sedih juga sih. Kita bersenang-senang di atas penderitaan orang ya. Padahal hari ini kan ATH ya, all time high loh guys. Ya tuh, all time high ya. Nggak kapan lagi kan kita bisa merayakan all time high di hari ini ya, tanggal 24 November 2025. Nah, semoga di akhir tahun bisa tembus ya ke level 9.000-nya. Nah, kira-kira butuh berapa persen lagi? Coba kita ukur ya. Coba kita ukur kira-kira dibutuhkan kenaikan berapa persen lagi nih buat sampai ke 9.000. Nah, kurang lebih 5% lagi ya. Kurang lebih 5% lagi. Optimis lah ya. Ya, optimis ya. Ketika outflow ya, ada dana asing yang keluar, ternyata lokalnya bisa kok ngangkat market ya, gitu ya. Jadi harapannya tetap ada dan ya nanti kalau IHSG naik juga kan kita juga nih yang diuntungkan ya. Lagi-lagi kita juga sebagai retail yang diuntungkan gitu, bukan hanya gitu, bukan hanya market maker, bukan hanya smart money, tapi kita juga yang diuntungkan guys. Oke, gitu aja ya. Jadi untuk hari ini IHSG berhasil all time high. Selamat guys yang sudah cuan kotos-kotos ya.
Kita mulai aja langsung ke video analisanya. Let's go, kita bahas ke saham yang pertama yaitu ada apa? Inet. Nah, Inet ini hari ini kan cum date-nya ya. Untuk right issue ya, 3/4 rasionya. Nah, hari ini dia ditutup 25% ARA dia guys. Dia ARA dan ya jangan lupa yang sudah beli ya, siapin tuh duitnya buat apa? Nebus nanti ya, nebus sahamnya gitu. Kalau enggak ya terdilusi ya, saham teman-teman yang sudah dibeli ini susah payah terdilusi nilainya gitu ya. Jadi jangan sampai kalau teman-teman mau jual langsung atau tadi jual di IEP gitu ya, jual aja langsung kalau mau gitu ya. Kalau aduh gua nggak punya duitnya nih buat nebus nih, ya udah jual aja IEP, harusnya seperti itu ya. Jadi harus bisa dipertimbangkan dengan matang-matang trade plan-nya atau trading plan-nya, jangan cuma beli gitu ya, tapi nggak dipertimbangkan dengan baik trading plan-nya seperti itu. Dan kalau kita lihat ya dari awal November dia kenaikannya udah signifikan banget ya, beggar dia ya. Ini dari 3 November dia kenaikannya udah 131%. Ya wah itu udah mantap banget, kurang lebih dalam 1 bulan nggak nyampe ya, 3 mingguan lah kurang lebih gitu. Jadi setelah dia berhasil breakout nih ya, breakout entah ini bisa disebut sebagai cup and handle pattern atau ada mungkin yang melihatnya sebagai apa? Sebagai ini nih ya, pola bullish pennant mungkin aja gitu. Ada yang melihatnya sebagai pola ini. Jadi sah-sah aja, nggak ada masalah gitu. Tapi setelah yang jelas setelah pattern ini gitu ya, langsung ngebut banget gitu, langsung ngebut banget. Ini yang kita nggak nyangka-nyangka ya gitu ya. Jadi dan pernah dibahas juga ya di video-video saya sebelumnya. Silakan dicek aja tentang Inet seperti apa gitu, pada akhirnya bisa all time high bukan ya hari ini ya? Kita cek dulu ya. Ini all time high-nya Inet nih ya. Gitu, kita cek di time frame 1 bulan. Oke. Nah, ini all time high ya. Di 675-nya ternyata all time high in net. Nah, kalau udah all time high, batasnya apa? Ya, batasnya biasanya melalui Fibonacci extension, guys. Ya, tinggal tarik aja dari titik terbawah atau ya, terus kita tarik ke swing low sebelumnya, kita tarik nih ke titik bawahnya. Nah, batasnya sekarang udah di 2,618%. Bagi yang belum tahu Fibonacci ya extension ya bisa cek nanti di video yang saya selanjutnya atau saya buatkan secara khusus ya nanti, silakan komen bagi yang mau ya apa untuk video Fibonacci-nya gitu ya. Silakan komen bagi teman-teman pemula yang mau di komen aja. Nanti coba saya lihat dulu peminatnya. Kalau banyak baru saya bikinin. Kalau enggak ya udah saya nggak mau. Ya, oke. Terus batasnya sampai mana? Bisa jadi ya sampai 3,618 ini nih, gitu ya. Bisa jadi aja gitu. Tapi kita nggak tahu ya nanti arahnya seperti apa. Kita tunggu aja hasilnya. Yang jelas selamat untuk holder Inet. Oke, untuk Inet sendiri hari ini nampaknya foreign ya. Foreign banyak banget ya masuk ya, gitu ya. Tapi bagi yang baru pertama kali nonton video dari saham Upside, ini saya jelasin dulu. Jadi yang warna ungu ini ya, ini merupakan foreign guys. Kalau ke atas ini beli, kalau ke bawah ini jual. Nah, yang di sini warna ungunya ke atas, berarti banyak yang beli gitu ya. Nah, kalau warna orange apa? Warna orange adalah retail ya. Warna biru apa? Warna biru adalah institusi. Nah, kita berada di mana? Kita berada di warna orange. Hari ini di Inet, orange paling banyak keluar tuh ya. Baik-baik. Nah, kita cek secara broksumnya seperti apa ya tanggal 24 ini. Benar ya? Jadi Excel-nya keluar banyak tuh. Jadi teman-teman retail ya, bagi yang nggak mau nebus Inet, ya udah mereka keluar aja gitu. Mereka jual nih itu XL, PD, NI, YP gitu. Yang masuk siapa? Yang masuk AK, BK gitu ya. Terus ada AZ, ada YU, ya dominan sih AKBK sih ya, dominan. Seperti itu ya untuk Inet. Jadi ya harapannya ke depannya masih bagus lah ya peluangnya karena udah banyak bukan retail di dalam ya melainkan smart money di dalamnya gitu ya. Untuk Inet seperti itu guys. Oke, yang kedua kita masuk ke saham WiFi. Ngomongnya gimana nih? WiFi atau WiFi nih yang benar? Oke, untuk saham WiFi dia berhasil ini ya, breakout area resisten minor yang ada di sini. Kalau minor itu yang biasanya yang di dalamnya, kalau mayor tuh yang atas yang bawahnya, support yang terbesarnya ya. Ya beda lah. Kalau mayor kan artinya kepanjangannya mayoritas bisa jadi seperti itu kan.
Kalau minor minoritas. Nah, kita ngambil yang minornya. Ini bukan soal agama ya guys ya. Ingat, ini bukan soal agama, bukan soal rasis. Tidak, ini ngomongin tentang candlestick. Khawatir dipelintir kemana-mana kan. Oke, ini tentang candlestick gitu ya. Jadi WiFi ya berhasil naik kembali setelah sebelumnya retest ya area minor resistennya yang ada di sini nih. Dia berhasil retest ya kan sebelumnya naik ini kepentok di sini dia turun dia jebol ya terus dia apa retest di sini guys ya terus dia naik lagi gitu harapannya kemana harapannya tentu breakout area resist yang ada di atas ini dong ya dia breakout resist yang ada di atas ini nah kalau udah breakout resist itu mantep rasanya kayaknya enteng banget sih ke atasnya ya gitu ya jadi untuk saat ini Inet bukan ini ya bukan all time high-nya, hari ini bukan all time high-nya gitu ya. Tapi dia akan berupaya untuk menjadi all time high-nya. Semoga ya. Lalu untuk tanggal 25 November gimana nih untuk saham WiFi-nya? WiFi ya, bukan Inet ya. Saham WiFi-nya untuk tanggal 25 November kita cek dulu analisa transaksinya seperti apa nih. Ya, analisa transaksinya kalau dari sisi grafik ya, kalau dari sisi grafik, foreign masuk, retail keluar, institusi keluar. Kita cek juga dalamannya. Nah, benar ya. Jadi BK nampung di sini 198.000, tapi ada CC juga di sini ya, 121.000. CC bisa jadi ada foreign-nya juga ya. Gitu. Terus ada ZP, ada AK, ya di sisi kanan, walaupun ada YU, tapi nominalnya kecil dibandingkan BK ya. Dia cuma 80.000 lot ya. Sementara di bawahnya ada XL, NH Korindo ya, SQ, terus ada NI. Nah, gitu ya. Jadi dominan retail di sebelah kanan yang jualan. Jadi arahnya untuk Inet seperti apa? Nampaknya sih masih akan ke utara, guys. Karena BK-nya sendiri aja nampung banyak hari ini. Kita cek dari tanggal 3 November deh ya. BK-nya, nah kan AKBK tuh malah ya dari 3 November AKBK-nya masih 300.000 lot gitu ya. Dan ya ini harapannya sih bisa breakout resist ininya ya, mayornya yang di atas ya gitu ya. Jadi untuk besok tanggal 25 November meskipun tadi ada bantingan gitu ya di menit-menit akhir, bukan menit-menit akhir banget sih gitu ya di sesi 2 tepatnya ada bantingan, ya semoga bisa rebound kembali ya. Semoga ya WiFi. Gitu ya untuk tanggal 25 Novembernya. Lalu yang selanjutnya ada Dooh ya. PT Era Media Sejahtera ya. Biasanya kalau WiFi Inet manggung, Doh ikutan tuh ya. Biasanya ikutan dia. Bener ikutan hari ini dia. Gitu. Dan ya Doh hari ini ternyata dia berhasil ini ya. Break area resist yang ada di sini. Dan kalau kita lebih detail, guys, ya kita cek nih, tarik garis trend line ke sini. Dia berhasil breakout ya dengan sangat meyakinkan. Breakout apa nih? Pattern apa nih? Ayo, siapa yang bisa nebak? Ini breakout pattern apa? Kok boleh di komen deh. Ini breakout pattern apa? Dan yang jelas dia breakout dari area pattern ini. Dan nampaknya ya, ini juga ada area breakout lagi nih. Dia ada dua dua pattern yang bisa terbentuk di sini nih, gitu ya. Nah, ini untuk Dooh, makanya dia bisa terbang hari ini sampai 34% arah ya. Dooh arah nggak nih ya? Oke, saya nggak mantau Dooh hari ini. Oke, lanjut untuk oh belum ya, belum. Kita ke analisa transaksinya dulu. Dooh untuk tanggal 25 November seperti apa nampaknya? Kayaknya sih baikkan foreign sih masuk ya untuk Dooh ya. Wah kan foreign lagi, retailnya pada keluar lagi. Mungkin yang nyangkut-nyangkut ya. Atau yang nggak sabar nunggu. Nah, bener kan? AK sendiri aja 1,1 juta lot ya. Terus yang jualan juga kebanyakan retail ya, YB, XL, NIP, DXC. Udah retail di sebelah kanan lah ya yang jelas gitu ya. Dan dilihat dari top one buyer-nya ya udah jelas ini akumulasi gitu ya guys ya. Jadi untuk Doo nampaknya sepertinya akan ke utara juga guys. Oke, kita lanjut ke Bufa. Saham Bufa ya ini mah udah saham super uptrend ya dari bulan Juli atau dari bulan ya Agustus lah ya Agustus awal gitu dia udah terbang ya sampai ke angkasa
Dia udah kenaikannya udah 200% guys. Nah, ini salah satu konglo kita gitu ya. Mungkin bisa disebut konglo nggak sih? Ya bisa lah ya disebut konglo. Kita masukkan ke dalam jajaran konglo bukan politisi ya. Terus ya untuk Bufa analisa transaksinya sendiri nampaknya hari ini sepertinya foreign juga sih. Foreign lagi aktif-aktifnya, tapi juga di satu sisi foreign banyak outflow-nya ya hari ini ya. Nah, foreign sendiri, ya tadi lihat ya grafiknya ya, kakak, terus ada BBOXL jualan ya, terus XC juga jualan, PD jualan, retail pada jualan hari ini, taking profit. Nah, biasanya udah taking profit nih, udah profit nih, besoknya beli di pucuk, nyangkut nanti, cut loss, profitnya nggak jadi, seperti itu ya, biasanya cycle-nya seperti itu hati-hati loh. Hati-hati, sayang banget ya. Udah susah payah kita dapetin profit gitu ya. Terus tiba-tiba harus beli di pucuk dan akhirnya nyangkut, akhirnya cut loss. Jangan sampai ya guys ya. Oke, lalu kita masuk ke Raja. Nah, Raja nih ya, dia cuma rejection nih. Ini kemarin kita bahas juga ya di Jumat kemarin ya. Dia naik memang, tapi dia ada rejection. Nampak banyak yang jualan ya di Raja ini ya. Nggak mau dia ngebreak minor resistennya di sini nih, belum mau dia sampai hari ini. Gitu ya. Jadi sampai hari ini dia masih tertahan. Ya kalau teman-teman bisa lihat ya, kalau saya tarik garisnya lebih panjang di sini, ini kan membentuk suatu pola ya. Apa nama polanya? Silakan di komen bagi yang tahu pola untuk Raja ya. Dia membentuk suatu pola dan potensinya cukup besar ya ketika breakout ya, valid breakout gitu ya. Jadi kalau cuma rejection ini mah belum breakout gitu ya. Cuma reject aja, cuma ibaratnya titip sendal gitu. Atau nyeplakin sendal, bukan titip sendal ya, nyeplakin sendal gitu ya. Jadi untuk Raja arahnya silakan ya. Bagi yang tahu boleh deh di komen ya. Saya kasih tantangan tuh. Terus untuk analisa transaksinya sendiri, Raja, kalau kita cek hari ini apakah foreign banyak yang keluar atau retail, kita lihat ya. Nampaknya foreign masih ada ya untuk di Raja ya. Nah, BK masih masuk tuh top one buyer. Ternyata retail ya. Pokoknya ini hari apa ya? Hari take profit retail nasional. Ya, XL ya, CP, YP. Wow, ya, hari take profit retail nasional. Ada hari ada hari nasional ya. Nggak ada bercanda ya guys ya. Lalu kita masuk ke Ratu ya. Ratu mirip-mirip sama Raja. Dia sebenarnya mau ngebreak ya. Mayor resist ini bukan minor ya, ini mayor langsung dan ya tertahan ya. Ratu saat ini masih tertahan di area mendekat di area resistennya lah ya, lebih tepatnya. Kalau break harusnya sih terbang lebih tinggi ya, karena ini mau break ini ya, dia mau break ATH-nya. Semoga bisa kesampaian. Dan kalau kita lihat untuk tanggal 25 Novembernya, apakah ada harapan untuk Ratu? Ratu untuk 25 November nampaknya foreign atau retail nih. Ya, retail keluar, foreign masuk. Emang benar nih, hari take profit retail nasional. Lihat Ratu tanggal 24-nya AK. Oh, Excel masuk ternyata, Deng. AK 18.000, BK ya di top 3-nya. Terus di sisi kanannya NI, XC keluar ya. Kebanyakan sih memang akumulasi sih ya. Dari AK sampai BK ini kebanyakan akumulasi dan arahnya sih kalau mereka akumulasi harusnya besok masih ada kenaikan untuk tanggal 25 November besok. Oke, kita lanjutkan ke BRMS. Oke. Rebalancing ya. Hari ini naik 3,54%, kirain arah ya kan gitu ya. Oke. Nah, kalau teman-teman juga lihat ya ini kan BRMS ini juga membentuk ya area yang namanya atau pattern yang namanya apa? Tadi tuh ada berapa tuh saya kasih challenge tuh. Silakan disebutkan di kolom komen ya. Terus untuk hari ini dia masih tertahan nggak atau udah break nih kita cek ya. Ini kan high-nya 1020 ya.
Terus hari ini, wow, dia udah break ternyata ya guys ya. Dia udah break untuk area ininya walaupun tipis, tapi dia udah break. Nah, breaknya memang belum mantep biasanya. Kalau break-break yang kayak gini nih akan ke bawah dulu gitu ya. Setelah dia naik breaknya nggak meyakinkan gitu ya, dia akan ke bawah dulu. Nih, nutup gap bisa jadi, baru naik lagi. Bisa jadi seperti itu untuk apa BRMS-nya gitu. Jadi nggak langsung ke atas atau bisa jadi langsung ke atas juga ya tergantung smart money-nya ya. Gitu. Tapi kalau kita lihat dulu dari analisa transaksinya sendiri, ya analisa transaksinya nah RX wow 6 juta lot ya 6,6 juta lot ya CC langsung buang barang 3,6 juta KZ ya masuk ZPAK. Ya, ini memang akumulasi, tapi ditahan nampaknya harganya ya, gitu ya. Nggak boleh terbang lebih tinggi dulu, gitu. Padahal dengan 6,6 juta lot, gitu ya, harusnya bisa lebih tinggi sih, gitu ya. Nampaknya ditahan harganya dan harapannya sih, karena ini udah breakout ya, saya yakin masih bisa putara besok gitu. Tapi akan turun dulu, akan koreksi sebentar untuk nutup gap, karena kan di sini ada gap ya, tuh. Di sini kan dia open gap up ya. Nah, nih ya, dia open gap up tuh. Jadi di sini ada gap yang harus dia tutup terlebih dahulu. Setelah dari situ mungkin baru akan mantul ke atas. Ya buat ambil barang, buat nurunin average-nya gitu ya. Angka average smart money baru dia akan ke atas lagi. Seperti itu untuk BRMS. Lalu kita ke saham yang selanjutnya yaitu saham Bumi. Oke, saham bumi apa yang terjadi di saham bumi ya hari ini ditutup turun tipis 0,91%. Mungkin lagi pada sibuk di net, wifi sama doh ya. Mungkin pada disibuk di situ sama BRMS mungkin gitu. Jadi kayak belum diangkat ya, ntar dulu deh ngilangin fokus bisa jadi gitu ya. Ya namanya retail ya gitu ya. Kita mengikut siapa yang gerakin aja gitu ya. Saatnya gerak ya kita ngikut di dalamnya. Kalau nggak gerak ya udah kita diam dulu ya gitu ya. Jadi untuk bumi sih memang mesti tertahan ya. Ini kan bisa jadi support yang terbaru ya. Gitu. Selama di atas ini sih harusnya aman ya, harusnya aman gitu. Jadi arahnya juga akan seperti ini guys gitu. Nih ya, arahnya akan seperti ini. Nah ya, kalau dia break atas atau bawah, ya tinggal kita lihat nih arahnya kemana lagi setelah itu. Itu untuk bumi. Kita lihat dulu ya analisa transaksinya seperti apa. Bumi kayaknya sih baik yang jualan hari ini gitu ya. Karena harganya ditutup turun ya. Walaupun di bawah 1%. Oh, foreignnya udah beberapa hari ini keluar ya di bumi ya. Ini mengkhawatirkan gitu ya. Tapi di satu sisi kalau kita lihat dalamnya, Broksumnya, ternyata ZP aja masih di dalam sih gitu ya. YU yang keluar, YP ternyata pegang banyak barang 1,1 juta lot gitu ya. Dan ini Excel akumulasi lagi. Ya kalau Excel akumulasi kayaknya akan turun dulu besok gitu. Semoga sih enggak ya, semoga enggak. Tapi yang udah-udah seperti itu. Jadi untuk bumi ya masih akan koreksi tapi tipis sih nampaknya. Gitu ya guys ya. Jadi seperti itu untuk bumi. Oke, saham yang berikutnya ada Antam. Nah, Antam pernah saya bahas juga dan sering saya bahas di tiap video. Jadi Antam ini sebenarnya berada di area supportnya, ya support yang sangat kuat gitu ya. Dan saat ini sedang melakukan retest kembali ke area support yang sangat kuat ini guys, ya. Jadi di saham Antam ini sebelumnya saya sampaikan bahwa ya memang dia mantul kemarin. Kemarin kan ada inilah ya, ada pantulan gitu ya. Dan 2 hari naik gitu, tapi habis itu banyak yang jualan lagi gitu. Dan per hari ini ya per hari ini berada di area supportnya kembali ya semoga tidak jebol nih karena kalau jebol lah, arahnya nih jauh banget nih gitu ya kalau kita hitung gitu ya dari area jebolnya dia kalau jebol tapi jangan sampai guys gitu ya. Ini bisa turun hingga 30%-an gitu ya. Jadi ini sinyal-sinyal waspada gitu ya untuk saham Antam. Semoga ada yang narik lagi nih di area support sehingga bisa berada di koridor uptrendnya kembali gitu ya.
Dan kalau kita cek ya dari analisa transaksinya tanggal 24 November ini ada apakah dengan Antam? Nah, Antam kan kalau lihat warnanya tuh ya biru ya atau ungu ya. Ungu forennya banyak yang keluar tuh beberapa hari kebelakangan kan. Terus retail juga nggak ada yang masuk, masuk dikit banget gitu. Institusi juga dikit gitu ya. Jadi untuk saham Antam, nah ya kan terbukti ya. Jadi hari ini aja PDNI XL yang masuk gitu ya. Yang keluar ada ZP, YU, AK, kebanyakan asing yang keluar gitu. Jadi untuk saham Antam nampaknya belum masih belum ke utara ya besok ya, masih akan ke selatan dulu karena di sisi sebelah kiri masih banyak retail guys ya. Walaupun ya ini semi-semi retail lah ya, PD ini 25 miliar bisa jadi ada smart money-nya bisa jadi seperti itu. Jadi untuk tanggal 25 November besok seperti itu. Disclaimer on guys, saya nggak ngajak kalian jual ataupun beli saham, tidak gitu ya. Hanya memberikan point of view yang berbeda gitu ya. Bisa jadi bermanfaat buat kalian gitu ya. Lalu yang selanjutnya ada saham apa nih? Telkom. Saham Telkom Indonesia hari ini ditutup menguat hingga 5,71% dan berhasil breakout ya, breakout dengan meyakinkan ya. Ini bisa disebut Marubozu ya karena close sama dengan high gitu. Nah, ini kan breakout resisten yang kecil nih ya di sini nih gitu. Dan dia breakout sebelumnya ini kan berada di area sini nih ya, di area sini ataupun yang lebih besarnya ada di sini nih sebenarnya guys. Tapi kan ini breakout yang menjadi support ya, resisten yang menjadi support. Dia sudah di. Jadi gini, saya ceritain dulu ya. Saham Antam, saham Telkom ini, mohon maaf ya, saham Telkom ini dia kan sebelumnya berhasil naik namun tertahan di area resistennya dia turun ya. Terus dia naik berhasil jebol gitu ya. Dan dia retest ke bawah. Ya, sempat jebol tapi itu bisa kita sebut sebagai rejection aja gitu. Terus dia berhasil naik, berhasil breakout nih area ini ya. Terus dia turun kembali, retest area support yang ada di sini ya, yang sebelumnya menjadi resisten. Dia apa? Dia retest, rejection, baru dia naik lagi hingga 5,71% di hari ini. Siapa yang menggerakkan apa Antamulu nih saya? Siapa yang menggerakkan saham Telkom hari ini tanggal 24 November? Nampaknya yang mau menggerakkan Telkom ya foreign-foreign lagi sih hari ini. Nah, benar kan foreign nih. Foreignnya tinggi. Kita lihat deh tanggal apa broksumnya. Sip ya. Jadi Telkom per hari ini tuh ini udah fix akumulasi. Dilihat dari mana? Dilihat dari jumlah barisnya yang sangat-sangat berkurang ya. Jadi yang harusnya sama, seimbang kanan dengan kiri itu harus seimbang. Tapi di satu sisi cuma beberapa baris doang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh baris doang. Dan didominasi oleh AKZPBK, yaitu foreign. Ini mengindikasikan ya bahwa saham ini memang diminati oleh asing ya. Diminati oleh asing walaupun di sebelah kanannya ada YU, ya ada KZ, ada RX, tapi tetap kalah ya jumlah lotnya atau jumlah akumulasinya dengan AKZPBK gitu ya. Jadi untuk arahnya besok sih nampaknya sih ke utara ya. Kalau melihat bentuk candlenya aja kan, ini udah Marubozu nampaknya akan ke utara kembali. Disclaimer on guys, ya kita lanjut deh ke saham yang berikutnya yaitu BBRI. Lagi-lagi BBRI belum berhasil naik ya. BBRI masih tertahan di area resistnya guys ya, masih tertahan di area resistnya dan berpotensi sih akan ke bawah gitu. Nah, kalau dia ke bawah bisa jadi ya arahnya seperti ini nih guys. Sebelumnya sudah pernah saya sampaikan ya. Arahnya dia akan sampai support yang di sini. Kalau dia tembus support minor yang ada di sini nih ya. Kalau dia tembus support minor yang ada di sini gitu. Kita berharapnya enggak gitu, tapi kita kan juga mau waspada, kita mau menyiapkan trading plan gitu ya, sehingga kalau jebol ya jangan sampai sih gitu. Tapi kita siap gitu secara mental siap, secara planning juga siap gitu ya. Dan ya ini belum bukan good news ya di candle yang sekarang ini. Apa yang terjadi dengan BBRI di hari ini? Apakah banyak yang jualan atau justru
banyak yang akumulasi seperti saham Telkom ya. Kita nggak tahu, kita lihat dulu broksurnya. Ternyata BK akumulasi guys ya. BK akumulasi 650.000 lot. Wow. Ya, kalau kita jumlahin 650.000 lot ini top 3-nya, top 3-nya si seller ini gitu ya. Si RXZP BB. Ya, diambil nih barangnya sama si BK ya, tapi ya memang harganya nggak naik gitu ya. Mungkin karena BK juga mau akumulasinya di harga bawah gitu ya. Jadi ya. Untuk besok ya kita lihat dulu apakah BK memang 1 bulan ini akumulasi. Tidak ya, BK sebelumnya juga per hari ini pun dia masih sebagai seller ya di 578.000 netnya ya. Berarti BK ini baru akumulasi itu kapan? Kita mau tahu nih guys. BK 477.000 enggak. Itu masih jualan dia. 500. Oh, dia per hari ini lah ya. Akumulasi paling banyaknya dia 650.000 per hari ini BK masuk ya. Jadi kalau BSK masuk, tapi nggak tahu ya kalau besok jualan langsung ya, gitu ya. Semoga enggak lah ya. Tapi untuk BBRI nampaknya masih akan di area resistensi besok sih, koreksi tipis ya. Seperti itu untuk saham BBRI. Lanjut deh ke yang berikutnya yaitu saham brand ya. Saham brand, apa yang terjadi dengan saham brand? Nah ini ya, pernah saya sampaikan saham brand itu masih saham yang uptrend. Kenapa? Ya ini saya kasih tahu dulu. Jadi ini kan sub apa low-nya. Nah, ini high nih. Ini kalau digambarkan seperti ini nih ya. Ini low, apa ini high, ini low, ini high, ini low, ini high ya. Terus dia break ya di sini. Sebenarnya nggak nge-break area sini ya gitu ya. Baru rejection rejection aja. Dan ini high-nya ya. Ini rejection ya guys ya, bukannya break valid ya gitu. Ini rejection. Jadi kita di atas ini dan saat ini mau ke area high-nya sebenarnya gitu, mencari high terbarunya gitu ya. Jadi untuk apa? Untuk brand ya, no, ya. Dia sedang mencari high terbarunya. High terbarunya sedang dibentuk. Ya, semoga bisa jebol lah resist yang ada di sini nih ya. Nih, ini kan resist di 10.650 ya, itu resist terdekat. Terjauhnya sebenarnya terdekatnya sama ya, 10.650. Nah, sebenarnya ini jauh lebih tinggi ya. Kemarin rejection doang gitu. Ketika break ini kemarin rejection doang 10.725. Gitu ya. Jadi untuk brand secara teknikal analisis seperti itu. Ya semoga doain bisa arah atau bisa all time high gitu ya. Dan kalau kita cek dari analisa transaksinya sendiri, brand foreign yang masuk banyak hari ini ya. Tuh, 3,64 triliun, bayangin ya, RX. Masa iya sih mau langsung didam besoknya, kan nggak mungkin dong. Jadi 25 November besok nampaknya masih akan ke utara guys. Insya Allah masih akan ke utara ya, disclaimer on gitu ya. Oke, jadi kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu Cuan. Ya, sama satu grup dengan PAPP gitu ya. Jadi Cuan dia berhasil breakout minor resistennya. Tuh, yang ada di sini dia breakout. Ya, walaupun tadi ada ini ya, seller pressure ya, jadi tekanan jualnya, tapi beruntungnya body candle-nya masih jauh lebih besar daripada ekor candle-nya. Ini menandakan demand masih lebih besar daripada supply-nya ya, penjualnya masih lebih sedikit daripada pembelinya. Tapi ya kita cek juga ya secara trendline gimana. Secara trendline jelas dia uptrend ya. Tuh, secara trendline dia mesti uptrend banget gitu. Dan kalau kita cek analisa transaksinya, cuan sendiri nampaknya foreign ya lagi aktif-aktifnya ya di sini ya. Foreign, nah ini ya masuk foreign banyak, BK ya 118 miliar. Nah yang jualan ada XL, ada YP, ada XC, XA ya, PD ya, retail lah ya mayoritas ya. Dan di sisi kirinya mayoritas adalah si asing atau si foreign. Oke, nampaknya 25 November besok masih akan ke utara ya.
Jadi jangan lupa pasang trailing stop guys ya kalau memang kalian punya barang di sini udah hold beberapa hari, khawatirnya khawatirnya nanti aslinya mulai jualan ya seperti itu. Arahnya 25 November insya Allah masih akan ke utara untuk cuan. Disclaimer on guys. Disclaimer on. Oke, kita ke saham yang berikutnya yaitu PTRO. PTRO kalau kita tarik trend line ya dari bawah ke atas ini sudah masih sangat super uptrend ya, super uptrend. Dan ya, hari ini dia ditutup menguat 9,78%. Wow, gitu ya. Gede banget gitu. Dan ya, kita mau ukur lah ya dari bulan September ketika sudah breakout gitu, itu kenaikannya udah berapa ratus persen? Udah 114%, 115% guys. Bayangin tuh, ya kalian ngambil di breakout sini, ya hold gitu ya, itu udah naik 115%. Ya, bagi yang sabar-sabar aja tentunya ya, gitu. Dan ya hari ini siapa yang mau gerakan PTRO? Ya kalau kita lihat PTRO ini, dia ini ya, dia menembus trend line-nya ya gitu. Jadi trend line yang di sini harus dikoreksi ke sini. Yang terbaru. Seperti itu. Jadi gambarannya seperti itu untuk PTRO. Kalau kita cek analisa transaksinya sendiri, di PTRO itu ya nampaknya foreign juga, Pak PP banyak yang nahan foreign tuh ya kelihatan ya. Tuh BK kan 330 miliar. Terus di sisi kanannya udah retail kebanyakan dan ya BK dominan ya di sini ya gitu ya. Jadi fix kayaknya ini akumulasi si BK-nya gitu ya asing. Dan ya nampaknya tanggal 25 November masih akan ke utara. Tapi hati-hati dengan bantingannya ya guys ya. Karena udah cukup tinggi kenaikannya ini gitu. Oke, kita lanjut lagi ke saham yang berikutnya yaitu Ali ya, Ali I. Ali I kemarin ada yang request ya dari teman-teman yang sudah komen. Saya sampaikan di sini untuk Ali. Wah, Ali kita gambarkan trendline-nya terlebih dahulu ya. Gitu ya. Jadi Ali ini sebenarnya masih uptrend itu. Bisa lihat dari sini. Ya. Ali itu masih uptrend tuh, masih bisa dilihat dari sini. Dan posisi saat ini ya untuk saham Ali itu sedang mengetes trendline yang bawahnya nih ya. Dia sedang mengetes trendline-nya, area trendline-nya. Kalau jebol ya ya udah siap-siap aja. Siap-siap cut loss maksudnya. Tapi kalau bisa bertahan dan rebound ya, naik lagi, ya bagus sih. Arahnya ngikutin trendline ini sih guys seharusnya ya. Gitu untuk Ali. Dan ya kita lihat dari hari ini sebenarnya kemarin tuh ada bullish engulfing ya. Nih di tanggal 20 November. Ketika ada ini nampaknya akan ada sinyal-sinyal reversal. Sama seperti ini tuh di tanggal berapa? 18 September kan. Besokannya langsung naik tapi walaupun itu dibanting lagi jauh ya. Dibanting jauh, sangat jauh gitu. Dan kalau kita cek ya support resistennya, nah di sini ini area supportnya, gitu ya. Jadi selama masih di atas area ini sih harusnya aman gitu ya. Dan kalau kita lihat resistennya, gitu ya, resisten yang sudah tertembus sebenarnya. Resisten terdekat ada di sini. Jadi kalau Ali mau uptrend kembali ya dia harus melewati resisten yang ini gitu loh. Seperti itu ya. Jadi untuk Ali, kalau cek analisa transaksinya nampaknya sih diisi oleh institusi, kalau nggak retail nih Ali ya. Saham Ali. Ya, tuh sepi kan. Di grafiknya aja tadi sepi ya. Oh, ini ya. Jadi kalau tadi saya sebutkan bahwa kalau sebelah kiri banyak yang kosong barisnya itu menandakan akumulasi. Nah, ini kebalikannya nih, Ali. Kalau di sebelah kanan menandakan banyak yang kosong, ini menandakan sedang terjadi distribusi ya. Dia sedang distribusi. Dan yang beli pun kebanyakan retail bagi teman-teman ya yang nyangkut. Coba dipikirkan ulang apakah sebaiknya di hold atau justru cut loss gitu ya. Untuk arah besok, karena ini retail ya nampaknya akan turun lagi ya untuk tanggal 25 November besok. Seperti itu.
Lalu kita lanjut ke saham berikutnya yaitu BBKP. BBKP. PT Bank KB Indonesia. Sama seperti Ali tadi, kita cek dulu trendline-nya. Apa yang terjadi? Ya, kalau kita cek trendline-nya pun, dia masih tergolong uptrend. Dia belum patah tren ya. Belum patah tren gitu. Saat ini KB, Bank KB Indonesia maksudnya ya, bukan, bukan KB Keluarga Berencana gitu. Saat ini ya BBKP dia mencoba ya untuk menjebol nih area trendline ini. Ya mudah-mudahan tidak berhasil dijebol. Kalau dia tidak berhasil dijebol, dia seharusnya sih mantul ya ke atas ya. Kan ini udah mantul, dia turun retest area trendline. Di sini juga ada area resisten sebelumnya dia dia tembus ya terus dia retest nah semoga harapannya ke atas lagi semoga seperti itu sih gitu tapi kita cek juga analisa transaksinya atau broksumnya seperti apa kalau dari si analisa transaksinya sendiri sih kurang menarik ya. Tapi yang masuk di sini ya kebanyakan ya seperti ini, institusi aja gitu. CC, terus I, terus AG, yang paling banyak CC dan YP ya. Di sisi kanannya ada PD, CP, jualan gitu ya. Nah, nampaknya untuk besok sih ya naik tipis sih teman-teman ya. Saya nggak tahu apakah ini CC di sini sebagai market maker gitu ya. Kita cek juga deh tanggal 3-nya dulu, kita cek terlebih dahulu. Nah, justru yang paling banyak tuh YP ya barangnya ya, 1,1 juta lot gitu. Dan YP nampaknya sih belum jualan ya. Per tanggal 24 November tuh dia belum jualan. Tuh, dia malah nambah barang tanggal 24 November ini. Jadi seperti itu ya untuk BBKP bagi yang request kemarin ya. Silakan dibuat trading plan-nya. Semoga semakin cuan kotos-kotos. Oke. Kita lanjut ke saham data. Data ini ya sebelumnya dia kan berhasil ini ya, berhasil breakout nih. Nih, breakout area ini ya, double bottom atau CNH atau teman-teman apa mau bilangnya gitu ya. Yang jelas ini double bottom. Terus saat ini sih memang masih oh ini data ini ya data luar negeri. Data Indonesia ya guys, sorry. Nah, nah kalau data Indonesia kan kelihatan tuh bagus kan. Gitu ya karena dia lagi uptrend ya posisinya ya dan ya karena dia masih uptrend nampaknya dia sudah patah tren sih nah sudah patah tren ya dia guys ya dia walaupun masih uptrend kondisinya sudah patah trend line ya ini mengindikasikan bisa jadi ini pola-pola kebalikan ya atau pola-pola distribusi karena sudah patah tren kecuali kalau dia berhasil masuk lagi ke dalam tren gitu apa ke dalam trend line gitu ya ini kan keluar ini coba ke atas namun nggak gagal coba lagi ke bawah dan ya kalau dia mau disebut sebagai uptrend dia harus naik lagi sih ke atas ya bergabung dengan trend lainnya kembali seperti itu guys dan ya saat ini sih harganya ditutup turun 4,26%. Terus arah selanjutnya bagaimana kalau dia breakout nih ini kan tertahan ya ini kan tertahan di area support sini nih. Ini support minor sih sebenarnya. Gitu ya. Di 4.000 berapa nih? 4.450 nampaknya ya nampaknya dia akan melanjutkan penurunannya gitu ya. Kalau besok nih 25 November dia masih turun, nampaknya akan melanjutkan penurunannya. Pun ya kalau dia berhasil jebol yang ini, support yang ini ya berarti dia valid downtrend. Seperti itu guys untuk saham data. Dan potensinya untuk tanggal 25 November gimana? Kita coba cek dari Broksumnya seperti apa. Ini foreignnya sepi ya, yang masuk retail, institusi pun keluar. Gitu ya, no. Excel kan, masuk Excel, XCPD. Nah, nampaknya besok masih akan turun, guys. Dan ini dibuktikan dengan hilangnya satu baris di kolom seller penjual. Ya, ini nampaknya memang distribusi untuk saham data. Besok masih akan lanjut penurunannya. Disclaimer on, guys. Oke, terus kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada BKSL. BKSL saat ini sudah patah trendline sama seperti saham data tadi ya. BKSL sebelumnya juga mencoba untuk menjebol area trendline ya. Namun belum berhasil guys. Dan ya nampaknya masih akan dicoba lagi ya dalam waktu-waktu dekat. Karena di sini dia tertahan oleh trendline
ya atau tertahan oleh area support. Di sini ada support ya, jangan lupa tuh. Di sini ada support dan dia tertahan di area support itu. Gitu ya. Harapannya sih bisa rebound kembali karena turun ini kan turun yang koreksi sehat gitu ya. Kalau koreksi sehat, ya harapannya dia bisa ke atas kembali, melaju lagi ke utara gitu. Dan kita cek juga analisa transaksinya gitu ya. Apakah BKSL masih bagus atau tidak untuk tanggal 25 November besok. Beberapa waktu yang lalu bahkan foreignnya keluar ya, keluar cukup banyak dan yang masuk retail, institusi pun keluar. Hari ini pun ya retail 115.000 lot, masuk CC juga XCXL ya, nampaknya besok masih akan turun sih. Ya, gitu ya guys ya untuk BKSL. Lalu kita ke saham yang berikutnya ada Adro. Adro ya, ini kan ada pola double bottom sebenarnya gitu ya. Ada pola double bottom yang belum terlihat dengan jelas. Jadi buat yang cenayang, tunggu yang valid dulu ya. Ini, nah, tunggu yang valid dulu aja kalau menurut saya sih gitu. Nah ini kan ya bisa jadi entah begini entah gini kan, ini bisa jadi aja gitu. Jadi kalau memang ada double bottom ini potensinya naiknya reversal tinggi dan biasanya menutup area gap nih yang ada di atas. Ini kan gapnya cukup lebar banget ya. Gitu, ini gapnya cukup lebar banget tuh. Ya, dan hari ini pun dia masih ditutup turun ya, walaupun nggak kenceng ya, gitu ya. Dia masih diturun. Oh, nggak, ternyata dia plus 0,27% ya. Dia memang apa? Dia gap up ya, dibuka gap up tadi ya untuk Adro ya. Kalau kita perhatikan dari analisa transaksinya sendiri, ya foreign-nya baik yang keluar, XL masuk, NI, YP, mantap ya. Ya udah, besok masih akan turun sih nampaknya ya untuk tanggal 25 November besok masih akan ke selatan arahnya untuk Adro. Ya, seperti itu. Kita lanjut deh ke saham Toba. Ada apa di saham Toba? Nah, kemarin ya sudah saya sampaikan bahwa dia valid downtrend. Pertama, dia sudah nge-break support yang ada di sini. Yang kedua, dia break ya trend line gitu. Jadi ini valid downtrend sebenarnya. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang masih nge-hold, saya juga bingung ya alasannya apa dia nge-hold gitu ya. Semoga sih punya masih punya ruang untuk average down atau ya, kalau nggak punya ruang untuk average down ya nunggu aja, entah kapan naik lagi. Tapi yang jelas ya kita nggak bisa berharap dengan smart money atau market maker. Mereka kejam guys, gitu ya. Terus ya di sini memang ada potensi double bottom gitu ya. Tapi ya kita nggak tahu juga hari ini aja kan. Nah, ini candlenya merah tapi dia ternyata gap up kan gitu ya. Karena kemarin sebelumnya ada supply atau ada seller yang jualannya masif gitu sehingga dia tuh ditutup dengan apa wick yang tinggi, wick yang panjang gitu nih ya di tanggal 21 November. Kalau kita cek sih dari analisa transaksinya sendiri, dia itu ya nampaknya sih masih belum ya. Retail pun atau asing pun ya masih sedikit. Dan retail juga udah lumayan masif ya masuk. Nah, retail lagi kan XL, YP, NI, XC. Ya, saya curiga dari saham-saham yang sudah retail jual tadi, mereka malah masuk ke sini untuk average down. Semoga tidak ya, gitu ya. Jadi untuk besok nampaknya masih akan turun sih si Toba ini, karena AKZP-nya udah jualan tuh di sebelah kanan ya hari ini ya. Gitu ya untuk saham Toba ya. Yang terakhir deh MLPL. Ah, saham yang sudah di request juga ya dari teman-teman yang sudah komen. Ya, jadi di saham MLPL ini dia belum break ya teman-teman. Dia belum break break area supportnya gitu ya. Jadi gini, di saham MLPL ini anggaplah di sini ya, ini kan area support terdekat. Nah, ini dia naik gini kan. Nah, ketika dia turun, nah ini kan sebenarnya ini kan cuma rejection ya teman-teman ya. Karena ini cuma weak.
Nah, breakout yang valid itu breakout dengan body candle. Jadi tidak dimasukkan nih yang ini nih. Yang dimasukkan adalah langsung yang atas, langsung ke bawah. Nah, jadi kalau mau disebut sebagai downtrend, dia harus menjebol support yang ada di sini gitu ya. Tapi nampaknya tidak gitu atau belum mungkin ya. Atau belum. Jadi dia di sini ya untuk membentuk sesuatu yang baru ya bisa jadi dia akan membentuk seperti ini bisa jadi gitu kita nggak ada yang tahu ya niat bandar atau market maker seperti apa memang ya terlihat pola double bottom sama seperti Toba tadi tapi kalau kita cek dari analisa transaksinya dulu gitu ya ada apa dengan MLPL hari ini. Nah, kalau kita cek ya, forennya juga sepi ya hari ini ya teman-teman ya untuk MLPL tuh. AK-nya ya AK 152.000 lot, tapi LG-nya jualannya gede gitu. YP, ZP ya ini masih sebenarnya ini distribusi tapi harganya naik ya. AK rela gitu dengan mereka beli dengan harga yang tinggi, mereka nggak mau harga yang rendah. Bagus sih. Gitu, tapi siap-siap besok dibanting ya. AK itu sama mirip-mirip lah dengan MG guys, ya. Mirip dengan MG ketika punya barang bantingannya langsung dahsyat walaupun dinaikin dulu sama kayak MG juga sih gitu ya. Jadi ya jangan percaya smart money, kita harus sesuai dengan trading plan kita. Oke, gitu guys. Jadi kalau teman-teman suka video ini, like dong ya. Yang banyak like gitu ya. Terus kalau ada mau request saham, boleh langsung aja di komen. Dan tadi ya, kalau apa, kalau teman-teman tahu pattern-pattern apa, silakan di komen aja gitu ya. Siapa tahu saya mau ngasih hadiah kan. Siapa tahu. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Saham Upside ya. Biar saya lebih semangat lagi bikin konten seperti ini ya guys ya. Biar saya semakin semangat lah ya. Jadi subscribe itu kan gratis nih. Kok maksa ya saya ya? Enggak. Ya serah sih mau subscribe apa enggak, tapi harus. Oke, thank you for watching this video and see you on the next video guys.